Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah senantiasa luar biasa. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Rahmi dalam pembelajaran IPA. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi sistem pernafasan pada manusia. Adapun kompetensi dasar untuk materi kita kali ini dapat kita lihat sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat anak-anakku sekalian capai. Yang pertama, siswa dapat menuliskan organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia. Yang kedua, siswa dapat menuliskan fungsi organ-organ pernafasan pada manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan mekanisme pernafasan pada manusia. Selama 2 tahun terakhir, negara kita tengah dilanda pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menyerang hampir seluruh negara yang ada di dunia. Setiap hari kita akan mendapatkan informasi mengenai penambahan jumlah kasus COVID hingga tingginya angka kematian yang disebabkan oleh virus corona. Tahukah anak-anakku sekalian, ternyata virus corona ini akan masuk dan menyerang tubuh manusia melalui mata, hidung, dan mulut. Virus corona akan menempel pada saluran pernafasan manusia hingga akhirnya sampai di paru-paru. Di dalam paru-paru, virus corona akan terus memperbanyak diri sehingga menyebabkan gangguan pernafasan seperti batuk dan sesak napas. Jika jumlah virus ini terus meningkat, maka dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan pada alveoli paru-paru, sehingga dapat mengganggu difusi oksigen dan menyebabkan kesulitan bernafas pada pasien COVID-19. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami sistem pernafasan pada manusia, yuk kita simak video kita kali ini. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa bernafas merupakan salah satu ciri utama makhluk hidup. Nah, pada proses bernafas ini akan melibatkan ada 2 mekanisme utama. Yang pertama adalah inspirasi, kemudian yang kedua adalah ekspirasi. Inspirasi di sini diartikan sebagai kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan ekspirasi diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan atau menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari tubuh kita. Sekarang kita akan membahas organ-organ pernafasan pada manusia. Anak-anakku sekalian, silahkan dilihat gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini menunjukkan organ-organ yang terlibat atau berperan dalam proses pernafasan manusia. Kita lihat satu persatu. Dimulai dari bagian hidung, kemudian organ berikutnya adalah faring, kemudian ada laring, kemudian ada trakea. Setelah trakea akan melakukan percabangan menuju ke bronkus, kemudian ke bagian bronkeolus, dan berakhir pada bagian alveolus. Supaya anak-anakku tidak penasaran, seperti apa sih proses jalannya oksigen atau udara yang kita hirup, mulai dari hidung sampai ke paru-paru, mari kita simak video kita berikutnya. Lubang hidung merupakan saluran tempat masuknya udara ke dalam tubuh. Pada rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan pembuluh kapiler darah. Udara yang masuk ke dalam rongga hidung ini akan disaring oleh silia, kemudian dilembabkan oleh membran mukosa dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya udara akan menuju ke bagian faring
di mana faring ini merupakan saluran persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Pada faring terdapat epiglotis, di mana epiglotis ini akan menutup ketika kita menelan makanan, sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Kemudian menuju ke laring, di mana pada laring terdapat pita suara. Selanjutnya udara akan menuju ke bagian trakea, di mana trakea ini berbentuk menyerupai pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Dari trakea, udara selanjutnya menuju ke bagian bronkus. Nah, pada bagian bronkus ini masih terdapat percabangan yang kita sebut dengan istilah bronkiolus. Nah, pada bagian ujung bronkiolus ini akan terdapat struktur menyerupai gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini akan diselubungi oleh pembuluh kapiler darah. Pada alveolus inilah tempat terjadinya difusi antara oksigen dan juga karbon dioksida. Secara singkat, udara yang masuk ke dalam tubuh akan melalui rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan berakhir pada alveolus. Oksigen pada alveolus akan menembus pembuluh kapiler darah, kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh. Darah akan membawa karbon dioksida menuju ke alveolus, menuju ke tenggorokan, ke rongga hidung, selanjutnya dikeluarkan dari tubuh. Mekanisme pernafasan pada manusia kita bedakan ada dua jenis. Yang pertama adalah mekanisme pernafasan dada, sedangkan yang kedua adalah mekanisme pernafasan perut. Nah, perbedaan antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada, yang melakukan kontraksi dan relaksasi itu adalah otot-otot di antara tulang rusuk, sedangkan pada pernafasan perut, yang melakukan kontraksi dan relaksasi itu adalah otot diafragma, di mana otot diafragma ini terletak antara rongga dada dan rongga perut. Sekarang kita akan membahas mekanisme pernafasan dada. Pada pernafasan dada terdiri atas dua tahap utama. Yang pertama adalah tahap inspirasi dan yang kedua adalah tahap ekspirasi. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu inspirasi. Pada tahap ini, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi sehingga menyebabkan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara yang berada di dalam paru-paru menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah ekspirasi. Pada kegiatan ini, otot antar tulang rusuk akan melakukan relaksasi, sehingga menyebabkan rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibanding dengan tekanan udara luar. Udara akan keluar dari paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme pernafasan perut. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap inspirasi. Pada tahap ini, otot diafragma akan berkontraksi sehingga menyebabkan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibanding dengan tekanan udara luar, sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru. Tahap yang kedua yaitu tahap ekspirasi. Pada tahap ini, otot diafragma akan melakukan relaksasi sehingga menyebabkan rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru
menjadi lebih besar dibanding tekanan udara luar, sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah materi untuk pertemuan kita kali ini. Ibu berharap anak-anakku dapat memahami materi yang sudah kita bahas dengan baik. Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.